Selamat datang di Cuma Cerita dengan aku Elsaf. Oke, sesuai dengan aku ngomong-ngomong ya, aku suka buat video sekarang tentang cerita ya. Dan aku mentargetkan bahwa 1 bulan aku dapat 100 video dan doakan aku bisa ya. Otakku mampu gitu kan. Dan aku nggak mau basa-basa lagi, dan judul kali ini adalah nggak usah terima keadaan. Wow, ya udah, maksudnya nggak usah terima keadaan itu apa? Kita langsung ke topiknya aja ya, biar kita nggak berlama-lama lagi. Dan nggak usah terima keadaan. Yang aku maksud di sini adalah kalau misalkan kalian itu menyadari kenapa aku buat topik gak usah terima keadaan. Jadi ini untuk kalian-kalian yang malas, kalian yang sekarang nggak punya usaha, nggak punya tenaga untuk mencari pekerjaan, ya udah kalian seperti itu aja rek, nggak apa-apa. Kalian nggak usah kerja, kalian main game, kalian main nongkrong kopi nggak jelas gitu, nggak apa-apa, nikmatin aja hidup kalian seperti itu. Kalian harus menikmati gitu kan, nggak usah terima keadaan kalian aja. Mas yo kalian itu nggak punya, mas yo kalian itu apa ya, tiap hari itu nganggur, nggak ada usaha cari kerja. Yo wes, nggak usah apa, nggak usah kerja gitu, ngapain gitu. Kalian nggak usah terima keadaan kalian aja gitu. Dan aku akan memberikan beberapa cara agar kalian itu harus tidak terima keadaan, nggak usah terima keadaan. Yang pertama adalah kalian nggak usah kerja. Kenapa? Ya karena kerja itu mungkin nggak penting buat kalian yang nggak bisa terima keadaan gitu kan ya. Dan ya udah, kalian nikmatin aja keadaan kalian yang gitu-gitu aja. Dan ya udah, nggak ada lagi aku mau ngomong apa, ini bingung juga. Dan kedua, maleslah. Agak terdengar klise sih, tapi emang kalau kalian nggak usah terima keadaan kalian, ya udah, kalian harus malas aja gitu. Kalian diem, kalian main HP, kalian nongkrong, kalian kalau misalkan dibilangin nggak cari kerja, nggak, aku lagi malas, aku lagi capek, aku pengen jadi orang yang menikmati kengangguranku gitu. Ya udah, jadilah seperti itu aja gitu, karena kalian harus sadar bahwa keadaan kalian itu emang nggak penting emang kan ya. Dan ketiga, untuk menjadi orang yang nggak usah terima keadaan itu, kalian nggak bisa terima keadaan, kalian harus jadi orang yang ngeyel. Nah, ngeyel kalau misalkan dibilangin yang baik itu, kalian harus ngeyel gitu, karena memang ya kita kan cuman sebagai teman gitu. Aku sebagai teman cuman bilang aja sama kalian, ini teman-temanku yang dengerin ini ya kan, kalian harus ngeyel rek. Karena apa? Kalau kalian ngeyel, kalian nggak akan bisa menerima motivasi yang menunjang kalian untuk jadi orang sukses, atau mungkin untuk kalian cari kerja lah, jangan jauh-jauh. Dan udah 3 ya. Keempat adalah kalian harus jadi orang yang idealis, tapi bukan idealis yang aku maksud, bukan idealis yang kayak seniman itu, bukan. Kalian jadi orang yang idealis untuk menolak apapun pekerjaannya. Lah, contohnya, kalau misalkan ada di antara kalian ditawarin sama teman kalian kerja, nah iki loh, sampean coba nggak biar lamaran gini, pasti masuk nanti. Kalau misalkan nanti kamu buat lamaran di sini, nanti aku yang nganu wis, kalian sudah dibantu cari pekerjaan sama teman kalian, terus kalian dengan idealis bilang kayak enggak kerja sih. Aku sih malas sekarang sih. Aku saya sih enak aja menikmati hidupku yang enak ini, yang masih muda, aku menikmati masa mudaku dan lain-lain gitu. Nggak apa-apa seperti itu gitu, dan sesuai dengan judul kan, nggak usah terima keadaan. Jadi ya udah, kita harus seperti ini seterusnya kayak gitu. Dan apalagi ya, susah sih ya aku mencari kayak kebalikannya gitu. Aku keceplosan deh. Dan aku bingung ini mau ngomong apa ya. Intinya buat kalian yang sekarang lagi nggak kerja, ya udah, nikmatin hidup kalian nggak kerja, nikmatin pengangguran kalian gitu. Karena buat apa gitu kan kita kerja, buat apa kita cari uang, buat apa kita untuk membantu orang tua? Nggak perlu. Tapi kenapa aku buat
cerita ini Rek, karena memang sebenarnya kalau kalian nggak sadar, dari tadi itu aku membuat sebuah kebalikan. Ini adalah sebuah kata-kata sarkas biar kalian yang mendengarkan ini tuh paham bahwa kalian itu ya harus cari kerja. Aku takutnya yang ngedengerin ini tuh adalah orang-orang yang sumbu pendek, orang-orang yang nggak bisa memahami tentang apa isi dari podcast ini gitu, podcast nggak jelas ini. Dan kalian harus tahu bahwa aku ini sebagai teman kalian yo, teman ngobrol kalian sekarang ya wis lah. Aku cuma pengen kalian itu dengerin aku aja sih. Tapi kalau misalnya kalian nggak dengerin aku ya nggak apa-apa juga korek. Tapi aku sebagai teman kalian di sini yo cuma bilang aja bahwa kalian itu harus berusaha untuk bangun dari keterpurukan duniawi, keadaan keluarga yang sangat gelap gulita seperti ini gitu kalian tahu kan ya, cari kerjaan tuh susah banget gitu, banyak orang yang cari pekerjaan gitu. Dan balik lagi ke topiknya, nggak usah terima keadaan. Ya udah, kalian nggak usah menerima keadaan kalian nikmatin aja. Kalian ya santai-santai aja di rumah, ngopi-ngopi gitu, setiap hari ngopi, main ML, ngegame terus gitu, tidur terus, bangun siang, tidur malam sampai subuh, bangun siang, ya seperti itu aja sampai mati, biar nggak ada kemajuan gitu kan ya. Tapi sebenarnya niatku itu adalah biar kalian sadar ya, karena kalau memang kita itu apa ya seperti ini, apalagi kita masih muda gitu kan, kita jangan malas-malasan lah ya. Tenaga kita tuh masih kuat banget mencari pekerjaan gitu. Aku lagi-lagi bolak-balik bilang di podcastku, di akhir video, di pesan-pesanku, aku selalu menyemangati kalian yang sedang cari kerja. Karena apa? Aku tahu sendiri rasanya cari pekerjaan itu susah banget. Nggak tahu ini keluar dari konteks dari podcast ini, tapi nggak apa-apa, karena kalian harus menyadari deh, cari pekerjaan itu sangat susah. Bahkan ya sekarang itu semakin tahun ya kan, semuanya itu semakin bertambah, orang-orangnya, manusianya, anak mudanya, jadi otomatis pesaingnya itu sangat ketat banget gitu. Jadi buat kalian yang mungkin sekarang cari kerja, semangat buat kalian ya. Dan aku selalu menyelipkan kata-kata ini gitu, karena apa? Karena aku yakin yang kalian rasakan itu bener-bener kayak aduh capek banget pasti kalian. Ada yang mau bunuh diri, ada yang mau bunuh diri dengan cara ngising seharian atau ngising 3 tahun gitu kan, ngising kalian sampai ngengek kalian itu keras gitu kan, terus habis itu kalian mati di WC gitu ada yang aneh-aneh lah. Intinya aku sangat-sangat nggak bisa membayangkan itu gitu kan, bunuh diri kalian gara-gara cari kerjaan susah, cari kerja main slot gak jelas. Dan ya sesuai dengan podcast gak jelas ini, jadi aku harap kalian bisa mengambil poinnya. Dan kalian kalau misalkan nggak ngambil poinnya ya udah, berarti emang nggak ada poinnya, dan podcast ini emang sesuai dengan niatku, ya itu nggak jelas aja gitu. Tapi kalian jangan resah karena aku nggak seterusnya buat cerita seperti ini karena nanti akan ada skrip cerita ditulis gitu, pasti ada. Tapi kalian harus sabar dulu. Oke. Selamat jumpa lagi di Cuma Cerita dan dengan aku El Saf. Bagaimana ya?